Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astina Najati, program studi pendidikan anak usia dini. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting yang telah saya lakukan observasi, tepatnya di TK Sanggula, Kelurahan Ranoea, Kabupaten Konawe. Baik, adapun judul observasi saya yaitu pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bab 1 yaitu latar belakang adanya virus corona ini memang membuat aktivitas kita semua dilakukan di rumah. Sebelum adanya COVID, kita melakukan kegiatan di luar rumah, termaksud bidang pendidikan yang tadinya kita melakukan pembelajaran tatap muka. Setelah adanya COVID, kita melakukan kegiatan pembelajaran itu di rumah dengan memakai teknologi yang telah ada seperti via WA, aplikasi Zoom, Meet, dan lain-lain. Yang kedua itu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana model kegiatan pembelajaran di rumah selama pandemi. Yang kedua, apa saja masalah yang dihadapi guru dan murid ketika sedang melakukan proses pembelajaran. Ketiga, seperti apa perencanaan yang telah disediakan untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Yang ketiga, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana model kegiatan pembelajaran di rumah saat pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui masalah apa saja yang dihadapi ketika melakukan proses pembelajaran daring. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana perencanaan kegiatan belajar di rumah. Baik, selanjutnya saya akan bab kedua untuk membahas materi saya untuk poin-poin pentingnya. Yang pertama itu bagaimana model kegiatan pembelajaran selama daring, bagaimana model kegiatan di rumah selama pandemi. Yang pertama itu, guru memang harus cepat beradaptasi dengan teknologi, harus cepat beradaptasi dengan situasi yang memang semuanya serba tiba-tiba. Jadi guru memang harus cepat beradaptasi dengan teknologi, harus mempersiapkan materi apa, pembelajaran apa yang akan dibawakan selama proses pembelajaran daring itu. Yang kedua, masalah apa saja yang dihadapi oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Biasanya di TK Sanggula itu gurunya mengeluhkan mereka itu biasanya jaringan jelek, lalu anak-anaknya juga kadang sudah malas untuk belajar karena biasanya ringan loading, jadi agak mungkin anak agak lama untuk menunggu proses pembelajarannya. Jadi kadang biasa anak malas untuk belajar dikarenakan jaringan. Terus biasanya juga paket internet kadang ada dan kadang tidak ada. Jadi biasanya guru memantau ke rumah-rumahnya, ke rumah murid-muridnya, agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Ketiga, seperti apa perencanaan
kegiatan pembelajaran di rumah selama pandemi. Jadi perencanaannya memang guru telah memang menyiapkan materi apa saja yang harus dibawakan agar pembelajaran tetap berlangsung, seperti via WA, aplikasi Zoom. Jadi sebelumnya memang mereka sudah menyiapkan agar pembelajaran tetap berlangsung. Yang kedua, guru harus inovatif dan kreatif, karena sulit untuk anak-anak menerima keadaan yang sekarang, karena otomatis pasti anak-anak kebanyakan bermain di sekitar rumahnya, terus pasti mereka tidak akan terlalu fokus ke pembelajaran karena daring, apalagi kalau jaringannya agak kurang bagus. Jadi guru harus menyiapkan materi yang kreatif, inovatif, yang membuat anak bersemangat untuk melakukan pembelajaran, agar anak tidak bosan dengan materi yang diberikan. Jadi guru memang harus memberikan materi yang membuat anak menjadi semangat, tidak bosan untuk melakukan pembelajaran. Yang ketiga, guru dan orang tua harus berkomunikasi dengan baik untuk anak, agar mereka harus bekerja sama dalam meningkatkan kecerdasan anak, dalam membantu pembelajarannya agar tidak ketinggalan, agar anak meskipun di rumah tetap pembelajarannya harus dikontrol, seperti itu. Kesimpulan saya dari hasil observasi yang saya lakukan, yaitu guru dan orang tua harus bekerja sama dalam proses pembelajaran daring. Meskipun kita melakukan proses pembelajaran daring, tapi kita harus membantu, sama-sama saling berinteraksi dalam membantu pembelajaran anak, agar anak tidak ketinggalan pembelajaran, agar anak juga bisa bersemangat. Karena kalau anak-anak dibiarkan saja sendiri tanpa bantuan orang tua, maka pasti anak tidak akan semangat dalam belajar. Maka dari itu, anak dan orang tua harus berkomunikasi, mempunyai komunikasi dengan baik, memberikan tugas yang memang yang membuat anak itu menjadi semangat untuk belajar. Dan penting sekali untuk pengembangan segala hal untuk anak-anak. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.